إن الحمد لله حمدا شكر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah. Pada masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada perang dari salah satu perang-perang di zaman beliau. Yang perang ini cukup fenomenal. Karena di dalam perang ini kaum muslimin dengan jumlah yang relatif minimum dibandingkan jumlah musuh yang akan dihadapi. Tercatatlah namanya perang tersebut perang Qadisiyah, di mana kaum muslimin harus bertempur melawan Persia yang merupakan salah satu dari dua negara dikdaya. Pada saat itu kaum muslimin hanya dibekali dengan 30.000 pasukan, sementara musuh yang dihadapi di dalam sebuah riwayat disebutkan 240.000 pasukan. Namun kaum muslimin, dalam kesempatan ini kita tidak hendak bercerita jalannya pertempuran. Ada satu momen di mana yang menurut kami patut saat ini kita ambil, kita sampaikan kisahnya, yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Pada saat sebelum perang dimulai, Sa'ad bin Waqqas sebagai pimpinan tertinggi kaum muslimin mengirimkan utusannya untuk kemudian menemui panglima perang mereka Rustum. Salah satu utusannya kaum muslimin disebutkan bernama Rub'i bin Amir. Rub'i bin Amir ini diceritakan adalah seorang Arab Badui. Tubuhnya kurus, pendek, rambutnya kumal, kulitnya kusam, dan tidak mempunyai perbekalan perang yang cukup. Namun bukan tanpa sebab Sa'ad bin Waqqas memilih beliau untuk menjadi utusan kaum muslimin. Pada saat itu kaum Persia ingin melihat sejauh mana kekuatan tempur dari kaum muslimin. Maka salah satu utusan tersebut, yakni Rub'i bin Amir, menghadap panglima perang mereka. Pada saat itu Rub'i bin Amir tiba tepat di benteng musuh. Maka Rustum telah mempersiapkan sebelum kedatangannya dengan persiapan yang matang. Dia sengaja meletakkan permadani yang mewah, bahkan paling mewah, yang kemudian dibentangkan dari singgasananya Rustum sampai keluar pintu gerbang. Di atas permadani tersebut, Rustum perintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menyerakkan seluruh emas-emas yang mereka miliki. Di samping kanan kirinya terdapat bantal-bantal yang mewah, dan tak lupa pula dayang-dayang yang paling cantik yang mereka pilih. Apa tujuan? Tujuan hendak melihat apakah kaum muslimin ini adalah orang yang gila harta, gila pangkat jabatan, atau bahkan gila wanita.
Jika memang benar demikian, maka sangatlah mudah bagi Persia untuk mengalahkan bangsa Arab yang datang jauh-jauh dari pedalaman Arab sana. Maka kaum muslimin, singkat cerita, ketika Rustum telah sampai di pintu gerbang, ketika dia hendak ingin memasuki benteng tersebut, maka pengawal di istana menyampaikan, jika kau ingin masuk ke dalam, maka kau wajib memberikan penghormatan kepada panglima perang kami, Rustum. Maka dengan tegas Rub'i bin Amir menyampaikan, saya adalah undangan, yang berhak mendapatkan penghormatan adalah saya, bukan kalian. Maka pengawal tersebut melaporkan perkataan Rub'i bin Amir kepada Rustum. Setelah itu Rustum perintahkan, buka pintu gerbang setinggi pinggangnya. Apa tujuan? Agar nanti Rustum masuk dalam keadaan ruku sujud kepada Rustum. Maka Rub'i bin Amir yang diperintahkan demikian, dia faham ini hanya sekedar akal-akalan saja. Sebelum dia berbicara lebih lanjut, maka dia turun dari keledainya karena dia tidak mempunyai kuda. Lantas dia ambil pisaunya karena dia tidak memiliki pedang. Dia turun dan menyingkirkan semua emas-emas yang ada di atas permadani tersebut. Lantas dia koyak permadani tersebut dengan menggunakan pisau dapurnya. Lantas permadani tersebut dia letakkan di atas keledainya. Tanpa basa-basi dia mengatakan, ini adalah harta rampasan pertama kami sebelum harta rampasan berikutnya jika kalian tidak membuka gerbang. Setelah itu Rub'i pun masuk ke dalam pintu gerbang, namun bukan dengan cara kepala yang berada di depan. Dia balikkan badannya sehingga bokongnya yang menghadap ke Rustum sebagai bentuk penghinaan terhadap Rustum. Sampai di dalam keledainya pun dia masukkan. Bahkan dia tunggangi dalam keadaan keledainya yang sangat kotor. Setelah itu Rub'i pun mengoyak-ngoyak semua permadani tersebut dengan pisau yang dia pakai. Sesampainya di depan Rustum, maka Rustum pun bertanya, apa mau kalian? Bukankah kalian bangsa Arab hidup jauh-jauh di padang pasir sana? Kalian hidup menggembalakan kambing atau unta. Kalau kalian kekurangan harta, kami akan berikan kalian harta. Jika kalian kekurangan pakaian, maka kami akan kirimkan pakaian untuk kalian. Jika kalian menginginkan jabatan, maka kami akan angkat kepala suku kalian menjadi pimpinan di sana dan kami akan menggaji mereka. Namun luar biasanya, Rub'i bin Amir yang menghadapi panglima tertinggi Persia dengan gagah berani mengatakan, kami tidak membutuhkan apapun yang kalian tawarkan. Kami datang kemari hendak mengeluarkan kalian yang menyembah makhluk agar kalian menyembah kepada yang menciptakan makhluk, Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin, cerita ini kita potong dan kita singkat. Rub'i bin Amir yang begitu kecilnya, yang merupakan pasukan terbelakangnya Sa'ad bin Waqqas, dan bukan pasukan elitnya, bahkan dari suku Badui yang tidak memiliki harta benda, ketika berhadapan dengan kerajaan yang begitu besar, namun dia sanggup berdiri di atas kakinya dan tidak bergemetar, tidak bergeming sedikit pun walaupun harta telah ditawarkan kepadanya. Ada begitu banyak wanita yang mungkin bisa dia dapatkan, ada begitu besar jabatan tinggi, jabatan yang akan mungkin bisa dia dapatkan ketika dia mau tunduk kepada kekaisaran Romawi. Maka kaum muslimin, makna dari cerita ini yang hendaknya kita ambil. Menimbang kaum muslimin, kita saat ini berada dalam suasana hangat-hangatnya tahun politik. Hingga mungkin khutbah kami ini kami sampaikan di beberapa tempat, termasuk di masjid kita.
Kaum muslimin, mungkin banyak yang nanti akan kita hadapi dari para calon-calon, mungkin itu calon anggota legislatif atau bahkan nanti yang paling tinggi, yang akan banyak menawarkan kepada kita begitu banyak iming-iming yang mungkin bisa begitu menarik perhatian kita, atau bahkan membuat hati kita tergiur dengan tawaran-tawaran kecil sebenarnya dibandingkan dengan apa yang akan mereka dapatkan nanti. Maka kaum muslimin, mungkin banyak alasan yang kita temukan pada saat ini ketika pemberian itu diberikan kepada kita. Ada yang menyatakan ini sebagai hadiah. Maka kaum muslimin, kita harus timbang dengan timbangan syariat. Dan juga tentunya negara kita juga sudah mempunyai aturan-aturan baku. Sekarang kaum muslimin, coba kita lihat dari peraturan yang telah ditetapkan KPU. Memang benar bahwasanya setiap calon diperkenankan untuk memberikan bahan-bahan kampanye, contohnya entah itu sifatnya pamflet kah, brosur kah, atau mungkin kaos. Jika hanya sampai segi seperti ini, maka ini tidak masalah kaum muslim. Namun yang jadi masalah kaum muslimin, ketika hadiah tersebut sudah mengikat dalam bentuk akad, apalagi hadiah tersebut sudah tidak lagi dalam bentuk barang, namun sudah dalam bentuk uang, yang biasanya uang ini akan semakin gencar beberapa hari sebelum pemilihan atau bahkan pagi hari sebelum pemilihan, yang sering kita sebut sebagai serangan fajar. Maka kaum muslimin, banyak orang mengatakan itu kan hadiah, itu hadiah hanya terima saja. Wa ambiak pitinya, tapi tidak usah pilih orangnya. Ini bukan timbangan syariat yang dipakai. Ini timbangan nafsu namanya. Ianya kan bagi hadiahnya itu Ustaz. Kaum muslimin, tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap bahwasanya yang mereka berikan adalah murni sebagai hadiah. Karena sebenarnya di dalamnya ada tujuan, ada niat agar mereka dipilih. Bahkan ada yang berdalil, bukankah Rasulullah itu juga sering menerima hadiah, bahkan membalas hadiah? Dia kutip hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah SAW yaqbalu al-hadiyah wa yusibu 'alayha. Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah dan membalas hadiah. Ini sembarangan dalam memakai dalil namanya. Apapun yang mereka berikan jika dalam bentuk seperti ini, maka ini sepakat ulama, ini adalah salah satu bentuk rishwah atau sogok menyogok, suap menyuap. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, la'anatullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberikan suap sekaligus juga menerima suap. Bukan hanya sekedar yang memberi suap, namun juga orang yang menerimanya. Walaupun kita mau merubah dia dengan kalimat apapun, entah itu kita sebut sebagai hadiah, syukur-syukur tidak disebut sebagai infak sedekah. Ini sedekah dari partai kami untuk pengurus, untuk masjid, untuk ini, untuk itu. Maka kaum muslimin ini sejatinya bukan hadiah. Karena hadiah yang diperkenankan telah ditetapkan hanya dalam bentuk barang, dan itu pun dinilainya dibatasi sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan KPU tahun 2017 atau tahun 2018. Nilainya tidak boleh lebih dari sekian puluh ribu, bahkan tidak sampai 100.000, dan itu pun tidak boleh diuangkan. Maka kaum muslimin, hendaknya kita lebih berhati-hati. Benar bahwasanya saat ini negara kita tidak murni menganut syariat Islam, tapi ingat kaum muslimin, syariat Islam tetap kita pakai dalam menilai tindak tanduk kita.
Karena Allah pasti akan meminta tanggung jawab kepada kita. Apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita makan, dan apa yang akan kita berikan kepada anak bini kita. Maka kaum muslimin, sekali lagi kami tekankan, ini sama sekali bukan hadiah. Sama halnya orang yang mengatakan riba atau denda. Mereka sebut ini sebagai bunga dengan nama-nama yang indah, tapi tetap saja itu namanya riba. Dalam hal yang sekarang mungkin akan kita alami bersama, walaupun mereka katakan itu hadiah, tapi sejatinya itu bukan hadiah, itu hanyalah sogokan belaka. Selanjutnya kaum muslimin, Allah dan Rasulnya menetapkan larangan ini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa tujuan. Yang pertama, agar menghindari kezaliman. Karena mungkin ada yang lebih layak untuk naik, ada yang lebih pantas untuk menduduki kursi tersebut. Namun akibat dari suap menyuap seperti ini, orang yang seharusnya pantas dan ditinggalkan oleh rakyat. Ini karena rakyatnya sudah buta dan cinta dengan harta terlalu berlebihan, sehingga tidak mementingkan lagi bagaimana kedepannya kehidupan kita. Bukankah selama ini kita sudah cukup merasakan bagaimana kehidupan kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat? Maka kaum muslimin, ini adalah satu pesan yang mungkin wajib bagi kita untuk renungi, agar kita tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang semakin besar yang akan dialami oleh bangsa ini. Maka kaum muslimin, patutlah bagi kita agar kita kelak faham, pilih dengan akal pikiran kita, pilih dengan sesuatu timbangan akal sehat kita, agar kita selamat untuk ke depan dan jangan sampai salah melangkah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.